Lihat dimanapun Anda berada, jadi di dalam berdoa itu jangan ada drama ya kan. Kadang kenapa ya? Iya nggak boleh lah ada drama. Masa kan kita berdoa harus ada drama. So, kita baca di Matius 6 ayatnya yang kelima. Apabila kamu berdoa, janganlah kamu menyerupai orang munafik, karena mereka itu suka berdoa sambil berdiri di dalam rumah sembahyang dan pada sisi jalan, supaya mereka itu dipandang orang. Banyak dari kita mungkin seperti itu, ingin diperhatikan orang, ingin orang bisa tahu, aduh aku ini jago berdoa, aku ini hebat pemakaian bahasanya. Haleluya. Karena sebenarnya sahabat yang diberkati, doa adalah pengungkapan terdalam dari kerinduan dan keinginan hati ini sebenarnya ya kan. Doa ini merupakan percakapan kita dengan Tuhan. Jadi sebenarnya adalah hati kita yang mau mencurahkan isi hati kita, keinginan kita, ucapan syukur kita dalam bentuk percakapan kita dengan Tuhan Bapa Sorgawi. Tapi masih banyak orang Kristen yang berdoa tidak dengan hati, melainkan hanya sebatas lip service atau bibir doang. Dan perkataannya panjang seperti orang yang tidak pernah mengenal siapa itu Tuhan, seperti apa dia. Dan sahabat, itulah kebiasaan-kebiasaan kita yang kadang-kadang kita ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin dihargai. Kita menjadi orang-orang yang seperti Matius bilang, jadi orang munafik dalam hal berdoa. Tuhan ingin kita berdoa dengan hati dan kehidupan yang sungguh benar-benar tulus, ya kan? Kemudian tak ada drama di dalamnya, nggak ada kemunafikan. Doa yang tidak tulus dan dipenuhi dengan kepura-puraan adalah kebencian Tuhan. Kebencian Tuhan ya. Tuhan itu nggak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Tuhan menegur keras ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang penuh dengan kepura-puraan dalam hal berdoa. Doa aja kok bisa pura-pura gitu ya. Bingung Tuhannya. Begitukah? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat, kata Matius 23 ayat 13-14. Aduh, ada hukuman loh sahabat dalam berdoa kalau kita kelabui orang-orang, apalagi janda-janda atau orang-orang yang tidak mengerti. Tuhan menutup telinganya terhadap doa-doa yang disampaikan orang-orang yang hidupnya penuh dengan drama, penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kemunafikan, seperti lakon dalam sebuah pentas sandiwara. Drama, perkataan dan perbuatan di atas panggung itu berbeda dengan kenyataan. Nah, tanpa tedeng aling-aling, Tuhan mengecam keras setiap orang yang berlaku demikian, baik dalam perilakunya maupun di dalam doanya. Nah, Tuhan pasti berkata begini, apabila kamu berdoa, janganlah menyerupai orang munafik yang suka sekali memamerkan kesalehannya, kekudusannya kepada orang sekitar melalui doa, ya kan? Dalam hal ini penekanannya adalah tidak ada larangan bagi kita untuk memimpin doa di hadapan orang banyak. Nggak ada. Dan itu sebenarnya wajib. Tetapi dari hati yang murni, dari hati yang tulus, dari hati yang penuh dengan kasih. Bukan sifatnya pura-pura, bukan sifatnya munafik supaya kita dipuji. Melainkan motivasi kita saat berdoa itu, yaitu bukan bertujuan dilihat orang banyak. Haleluya. So, berhati-hatilah. Karena Tuhan itu melihat hati. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, kata firman, yang menguji batin.
untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya, kata Yeremia 17 ayat 10. Nah, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.